Baik, puji Tuhan, saudara yang terkasih. Haleluya, luar biasa saudara yang terkasih ya. Dari hujan, saudara hujan keras ya. Tapi puji Tuhan, Tuhan memberikan kita waktu hari ini untuk boleh beribadah. Semua itu adalah karena kebaikan Tuhan, semua adalah karena anugerah Tuhan. Saudara yang terkasih, saya mau katakan saudara yang terkasih, banyak saat ini anak-anak Tuhan yang tidak bisa beribadah ya. Kita bersyukur kalau kita bisa beribadah di tempat ini. Semua adalah karena anugerah Tuhan. Semua adalah karena kebaikan Tuhan. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, hari ini saya berikan tema yaitu bangkit dari keterpurukan. Puji Tuhan, boleh kita buka Alkitab kita yang terambil dari Yesaya 26 ayat 3. Baik, puji Tuhan saudara yang terkasih. Kalau sudah dapat katakan amin sama-sama saudara yang terkasih. Yesaya 26 ayat 3. Saya akan menunggu saudara sampai datang. Haleluya. Puji Tuhan juga yang di rumah saudaraku yang saat ini yang menonton yang live saudaraku, boleh buka Alkitabnya dari Yesaya 26 ayat 3. Kalau sudah dapat semuanya, kita akan membaca bersama-sama. 1, 2, 3, ya. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamu lah ia percaya. Puji Tuhan saudara yang terkasih. Tema firman Tuhan hari ini saya berikan judul yaitu bangkit dari keterpurukan. Tuhan memberikan suatu gambaran bagi saya saudaraku. Kenapa judul firman Tuhan ini mengatakan yaitu bangkit dari keterpurukan? Karena saat ini banyak anak-anak Tuhan mengalami keterpurukan, ya, bukan hanya keterpurukan ekonomi, tetapi saudaraku banyak anak-anak Tuhan juga mengalami keterpurukan ekonomi, keterpurukan keluarga, yang keterpurukan pekerjaan, saudaraku, dan juga termasuk keterpurukan iman percaya kepada Tuhan. Kenapa saya katakan juga keterpurukan iman percaya kepada Tuhan? Karena itulah yang terjadi pada saat ini di masa pandemi, di masa PPKM ini. Kalau kita sadari sebagai anak-anak Tuhan. Nah, firman Tuhan dari Yesaya 26 ayat 3 dikatakan, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Yang bagaimana sih yang memiliki hati yang teguh? Tuhan mengatakan hati yang teguh Tuhan jagai. Bukan dikatakan hati yang goyah baru Tuhan jagai, tidak. Tetapi Tuhan mengatakan hati yang teguh Tuhan jagai. Apa sih artinya hati yang teguh? Hati yang teguh itu adalah kuat dan kokoh di dalam Tuhan. Amin. Tuhan inginkan pada saat hari ini saudara yang terkasih, dalam masa PPKM ini, masa pandemi ini saudara yang terkasih, Tuhan inginkan kita memiliki hati yang teguh, hati yang kokoh di dalam terpilih, hati-hati. Di masa PPKM ini saudara yang terkasih, banyak sekali argumen-argumen, hal yang positif, hal yang negatif. Saya lihat baca di FB saudaraku, banyak orang berdebat, ada hal yang positif, ada hal yang negatif saudaraku yang terkasih. Kenapa demikian? Bagaimana kita menghadapi demikian? Ada yang mengatakan ini sudah masa PPKM, tetapi kenapa gereja masih tutup dan online? Memang kita tunduk kepada pemerintah. Ada lagi, kita harus tunduk kepada pemerintah. Bahkan banyak sekali mengimbau saya bagaimana hal ini, bagaimana solusi hal ini dan menangani hal ini. Ada anak-anak Tuhan yang mengalami kebingungan di dalam hal ini. Hanya saya berikan pertanyaan-pertanyaan saudaraku. Dalam pertanyaan itu saya berikan mereka yaitu jawaban-jawaban. Mereka bingung. Dari sisi lain kita harus tunduk kepada pemerintah. Dari sisi lain kalau kita tidak dapat beribadah, tidak dapat berdoa di dalam kesulitan, siapa lagi yang mau berdoa untuk bangsa ini? Karena dilihat ketika PPKM banyak juga yang kumpul-kumpul, tetapi di gereja merasakan
ada ketakutan di dalam dirinya. Bagaimana ini? Semua anak Tuhan mengalami kebingungan dan bahkan banyak yang bertanya di dalam hal ini kepada saya. Jadi untuk menanggapi hal ini saya mau katakan saudaraku, dikatakan firman Tuhan yang artinya teguh kau jagai. Tuhan jagai orang-orang di dalam Tuhan, di dalam kekristenan yang hidupnya yaitu menjaga hati yang teguh, maka Tuhan akan menjagai. Bagaimana tadi hati yang teguh? Apa tadi makna daripada hati yang teguh tadi yang saya katakan? Yaitu memiliki hati yang kokoh. Artinya tidak tergoncangkan sedikit pun. Bagaimana saya bilang kepada yang tadi malam saudara terkasih, Daniel dibuang kemana dibuang saudaraku? Bukan dibuang ke tempat orang-orang yang benar, bukan dibuang kepada orang-orang yang menyembah Tuhan, tetapi Daniel dibuang kepada orang-orang yang menyembah berhala, yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi di dalam hal itu kondisi daripada Daniel, dia tetap menyembah Tuhan walaupun banyak tantangan. Ketika banyak tantangan, dia tetap teguh, dia tetap kokoh di dalam Tuhan. Tuhan mengangkat dan Tuhan melawat dan Tuhan menjagai, yaitu kehidupan Daniel. Di masa PPKM ini, di masa COVID ini, Tuhan akan menjaga kita. Kalau kita sungguh-sungguh, kenapa ada anak Tuhan? Kenapa ada hamba Tuhan yang kena COVID? Itu karena ada penyakit dalam. Saudara-saudaraku, kalau kita berdoa, sungguh-sungguh jaga imun, jaga kesehatan, jangan begadang, saudara terkasih. Ya, Tuhan akan menjaga kita, saudara terkasih, dan itu janji Tuhan. Keteguhan hati adalah kunci daripada kesuksesan. Kalau kita teguh hati, kalau kita komitmen di dalam diri kita sendiri, itu adalah kunci daripada kesuksesan. Kenapa orang bisa yaitu mundur di tengah jalan? Karena tidak ada keteguhan hati. Kalau orang berjalan di tengah jalan, maka sampai kapanpun dia tidak akan mencapai final dan tidak akan pernah mengalami kemenangan dalam kehidupannya. Jadi kunci daripada kesuksesan adalah keteguhan hati. Makanya miliki keteguhan hati dalam diri saudara. Apapun tantangan, apapun cobaan, apapun masalah seperti Daniel yang melemparkan ke gua singa, dia tetap memiliki keteguhan hati dan dia boleh kuat di dalam Tuhan. Akhirnya Tuhan mengangkat dia. Demikian kehidupan kita. Ketika kita mampu di dalam keteguhan hati, maka kita akan sukses di dalam Tuhan. Itu adalah janji Tuhan. Saudaraku, banyak masalah, saudara yang terkasih. Kenapa bisa banyak masalah? Karena tidak ada ketetapan hati. Di dalam Tuhan harus ada pendirian, harus ada ketetapan hati. Walaupun kehidupan kita dari seperti dari ada masalah dicampakkan ke dalam gua singa, tetapi karena ada ketetapan hati teguh di dalam Tuhan, maka Tuhan menolong dia. Jadi kalau ada keteguhan hati kita, kalau ada ketetapan hati kita, percayalah bahwa Tuhan sanggup menolong kehidupan kita. Amin. Tuhan sanggup menolong saya dan saudara. Kalau kita memiliki keteguhan hati, kita kokoh di dalam Tuhan, tidak tergoncangkan. Jadi kita jangan setengah-setengah iman kita. Kita sudah mau berjalan menerobos sesuatu, tapi kita sudah berlari sampai di tengah jalan, sedikit lagi finishnya. Sudah karena makin besar tantangan itu, akhirnya berbalik dan akhirnya mengalami kekalahan. Padahal tidak disadari, tanpa saudara saya kasih tahu kepada saudara, tanpa pertandingan saudara tidak akan pernah mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Jika ada pertandingan, setelah pertandingan maka yaitu ada kemenangan di dalamnya. Kita harus lewati dulu pertandingan kehidupan. Ya, apa pertandingan kehidupan? Masalah, tantangan, cobaan, sakit, penyakit. Kita saat ini diuji di dalam pertandingan. Tetapi kalau kita bisa melewati itu, maka kita akan mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Saudaraku, orang yang tidak teguh yaitu suka mendua hati. Kalau tidak teguh hatinya di dalam Tuhan, suka mendua hati, makanya harus memiliki suatu komitmen.
Ya, tidak tenang kehidupannya diombang-ambingkan. Sebentar ke sana, sebentar ke sini, tidak ada pendirian. Kalau tidak ada pendirian, kita tidak akan mengalami kesuksesan di dalam Tuhan. Saudaraku, jika ada keteguhan hati, yang pertama saudara yang terkasih, setiap anak-anak Tuhan yang memiliki keteguhan hati, yang pertama tetap ibadah, tidak panik. Kenapa saya katakan? Tetap ibadah, tetap datang kepada Tuhan. Dia tidak akan panik di dalam menghadapi kondisi yang lain. Ketika ada masalah dan tantangan, justru dia akan semakin datang kepada Tuhan. Dia akan datang berdoa, dia akan datang menyembah Tuhan. Sekalipun badai salju, sekalipun hujan datang, ketika ada keteguhan di hatinya, ada komitmen dalam hatinya, dia akan terus datang kepada Tuhan, bertemu dengan Tuhan. Jadi ciri-ciri orang yang memiliki keteguhan hati, ketika itu saudaraku datang kepada Tuhan, ketika saudara terkasih, dia tidak akan panik. Ketika saat ini masa PPKM, tidak akan panik. Saat ini corona, tidak akan panik. Karena apa? Karena ada Yesus. Hidup dan mati kita ada di tangan Tuhan. Amin. Yang penting kita lakukan bagian kita yang benar di dalam Tuhan. Saudaraku, saya coba baca saudaraku dari Amsal 18 ayat 10. Amsal 18 ayat 10. Coba kuat-kuat dibacakan, Henry kuat-kuat dibacakan biar semua mendengarkan. Amsal 18 ayat 10, kuat-kuat biar semua mendengarkan. Sudah dapat? Iya, bacakan kuat-kuat Amsal 18 ayat 10. Amsal pasal 18 ayat 10, Tuhan, nama Tuhan adalah bendera yang kuat. Bersanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Haleluya, luar biasa. Nama Tuhan adalah benar yang kuat. Nama Tuhan adalah benar yang kuat. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan, ketika ada PPKM, ketika ada pandemi, tidak akan merasa panik, tidak akan merasa takut datang beribadah. Karena jelas di sini dikatakan nama Tuhan adalah benar yang kuat. Kalau kita berseru, kalau kita panggil Tuhan, kalau kita benar-benar percaya kepada Tuhan, maka Tuhan sanggup menolong kita. Jelas di sini katakan, kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Saya percaya jemaat-jemaat Pison adalah orang-orang yang benar. Amin. Ketika kita benar di dalam Tuhan, kesanalah dia yang berlari. Maka ketika ada masalah, ada tantangan, datang kepada Tuhan. Tuhan mengatakan, ketika orang benar berseru memanggil nama Tuhan, ketika orang benar datang kepada Tuhan, maka ia selamat. Itu janji Tuhan, bukan perkataan saya. Dari Henry sudah bacakan, yaitu dari Amsal 18 ayat 10. Kalau anak Tuhan yang berseru kepada Tuhan, maka ia selamat. Jadi jangan takut dalam keadaan terpuruk pada saat ini. Yang kedua saudaraku, tidak gampang stres. Ketika anak-anak Tuhan, saya mau katakan saudaraku, ketika anak-anak Tuhan mengalami masalah, dia akan stres. Kenapa? Karena kurang iman percaya di dalam Tuhan. Padahal firman Tuhan mengatakan tadi saudaraku, kita harus memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Ciri-ciri orang tidak memiliki iman dan keteguhan di dalam Tuhan, dia akan mudah stres ketika menghadapi masalah. Dia akan stres, dia akan menyalahkan Tuhan. Makanya banyak anak-anak Tuhan yang bunuh diri. Makanya banyak anak-anak Tuhan meninggalkan Tuhan ketika kecewa. Tapi kalau sudah di dalam Tuhan, dia beriman di dalam Tuhan Yesus, ketika ada masalah, dia akan tetap setia di dalam Tuhan. Amin. Dalam suka, dalam duka, saudara harus tetap setia di dalam Tuhan. Ya, kondisi hati menentukan keberhasilan. Nah, saudaraku, saya mau katakan kondisi hati menentukan keberhasilan kita. Bagaimana kondisi hati saudara saat ini? Jadi kalau saudara tidak bisa menjaga kondisi hati saudara, kalau saudara menghadapi masalah, saudara langsung stres, langsung meninggalkan Tuhan, saudara tidak bisa menjaga kondisi hati saudara, maka saudara akan mengalami kegagalan di dalam Tuhan. Tetapi kalau saudara bisa menjaga kondisi hati saudara di dalam Tuhan, maka saudara bisa berhasil dan saudara mencapai kesuksesan itu di dalam Tuhan. Itu kata firman Tuhan. Saudaraku,
Coba kita buka saudaraku dari Yesaya 43 ayat 2. Saya akan bacakan, saudara boleh simak. Yesaya 43 ayat 2. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Luar biasa janji Tuhan. Ini adalah suatu janji Tuhan yang luar biasa. Dari Yesaya 43 ayat 2 dikatakan, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Tuhan akan menyertai kita menyeberang melalui air. Ya, di sini juga dikatakan, aku akan menyertai engkau atau melalui sungai-sungai. Kalau kita mungkin lewat sungai, saudaraku, deras sekali airnya. Ya, saya sendiri berenang di kolam, saudaraku, kalau udah dalam sekali takut sekali, saudara yang terkasih. Artinya saudaraku, kalau kita terserah di dalam masalah pergumulan, saudara yang terkasih, Tuhan mengatakan kepada kita saat ini, kalau kita menyeberang, kalau kita melalui masalah, kalau kita melalui tantangan dalam kehidupan kita, Tuhan mengatakan, aku akan menyertai engkau. Amin. Engkau tidak akan dihanyutkan. Kita tidak akan pernah dihanyutkan. Ya, kita tidak akan pernah terhanyut. Kalau kita melihat saudaraku ada masalah, ada tantangan, ya, permasalahan dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Ketika mereka melewati sungai tidak mampu, mereka terhanyut karena apa? Karena tidak memiliki keteguhan hati di dalam Tuhan. Kalau kita memiliki iman dan keteguhan hati di dalam Tuhan, di sini dikatakan, engkau tidak akan dihanyutkan. Kita tidak akan terhanyut, tetapi kita akan mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Ya. Selanjutnya, apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Luar biasa, saudara yang terkasih. Apabila engkau berjalan melalui api, apabila berjalan melalui api berbicara tentang masalah, tantangan, ujian dalam kehidupan kita. Mungkin kita mengalami masalah, saudara yang terkasih, pacar kita mengecewakan, kita dicampakkan, ya. Bahkan saudara yang terkasih, mungkin kita juga mengalami pekerjaan drop, dan juga mengalami hal-hal yang lain dalam kehidupan kita. Firman Tuhan jelas mengatakan, apabila kau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Engkau tidak akan dihanguskan. Bagaimana tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego, saudara? Itu saudara, ini masih umpama dalam firman Tuhan. Tapi yang kenyataannya, Sadrak, Mesak, dan Abednego dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala, tapi mereka bisa lolos. Karena apa? Karena ada kuasa Tuhan yang melindungi mereka. Amin. Itu nyata. Mereka dicampakkan ke dalam api. Ini berbicara tentang masih masalah dalam kehidupan kita, ujian, proses, masalah yang kita alami. Tuhan mengatakan kita akan bisa melewatinya karena Yesus akan beserta dengan kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari saudaraku, ketika saudara terpuruk, saudara yang terkasih di dalam masalah, apapun masalah keadaan saudara pada saat ini, cepat-cepat bangkit daripada keterpurukan. Ya, banyak anak-anak Tuhan dalam masa pandemi tidak disadari ketika tidak datang kepada Tuhan, tidur-tidur di rumah, saudaraku, itu mengalami keterpurukan secara iman. Jadi saudara harus bangkit, saudara yang terkasih. Kalau kita saat ini mengalami keterpurukan di dalam hal masalah dalam kehidupan kita, ada tantangan ketika kita jatuh, cepat-cepat kita bangkit. Tuhan akan menolong kita karena janji Tuhan mengatakan Tuhan akan menyertai kita. Amin. Saudara, kita akan belajar daripada kehidupan Yefta, saudara yang terkasih, ya. Yefta bangkit daripada keterpurukan. Ya. Saya pelajari dari malam, saudaraku, bagaimana tentang kehidupan daripada yaitu Yefta, saudaraku, ya. Yefta berasal dari keluarga yang tidak baik, ya. Ibunya adalah seorang perempuan sundal, saudara yang terkasih. Bahkan saudaraku, dia memiliki banyak saudaranya, yaitu saudara tiri, tidak saudara kandung. Maksimal kalau dia saudara tiri, saudara yang terkasih, sudah beda kasih sayangnya saudara yang terkasih, ya. Nah, saudara yang terkasih, untuk bertahan hidup pun dia, saudaraku, yaitu Yefta ini, saudara yang terkasih, dia mencuri, ya, dia mencuri untuk bertahan hidup.
Dia berusaha bagaimana supaya dia bisa makan. Dia bertahan hidup dan dia merampok. Dan jadilah Yefta menjadi yaitu kepala perampok pada saat itu. Tetapi saudaraku, tapi ketika bangsa Israel berperang dengan bangsa Amon, saudaraku yang terkasih ya, bangsa Israel berperang dengan bangsa Amon, saudaraku, para tua Israel, saudaraku di Gilead, saudaraku, minta bantuan kepada Yefta. Kalau dia bisa membantu dia untuk berperang, maka akan diberikan posisi yang baik kepada Yefta, saudaraku. Dan Yefta mau, saudaraku, dan hatinya terbuka. Tetapi pada saat itu yang dilakukan Yefta, saudaraku, yaitu dia datang kepada Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan, minta pembelaan kepada Tuhan supaya dia bisa menang berperang, saudara yang terkasih. Dan ketika Yefta mau, saudaraku, bangkit dari kepada keterpurukan dia di masa lalunya, dia bangkit datang kepada Tuhan. Tuhan tidak melihat walaupun dia orang tuanya seorang perempuan sundal atau pelacur atau apapun itu keluarganya dan sedang berantakan, yaitu punya saudara tiri. Tuhan tidak melihat itu, saudara dan terkasih. Tetapi Yefta mau bangkit ketika para Tuhan untuk mengajak dia bekerja sama, saudara dan terkasih, dan diberikan dia suatu posisi. Dia datang kepada Tuhan supaya dia menang di dalam pertandingan itu, saudaraku, supaya dia menang di dalam pertarungan itu, saudaraku. Ketika Yefta berdoa datang kepada Tuhan, dia mengalami kemenangan, saudaraku. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Yefta menang dan ia bangkit dari keterpurukannya dan dia diangkat menjadi hakim bagi Israel. Luar biasa posisinya. Dari seorang perampok, Tuhan angkat dia menjadi hakim bagi Israel. Dan itulah kehidupan daripada Yefta. Ketika dia terpuruk, saudaraku, di sini dikatakan dia mau meninggalkan masa lalunya dan dia mau memperbaiki kehidupannya. Dan akhirnya Tuhan mengubahkan kehidupan dia kutub menjadi berkat. Dari kehidupan daripada mamanya seorang perempuan sundal, dan dia dibuang oleh keluarganya, dan dia seorang perampok. Tetapi karena dia mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, Tuhan mengangkat dia. Amin. Luar biasa. Kalau kita lihat, saudaraku, dia seorang perampok, kepala perampok, tapi dia datang berdoa kepada Tuhan dengan menangis, dengan penyesalan diri kepada Tuhan. Akhirnya dia diangkat menjadi hakim bagi Israel. Selanjutnya, saudaraku, kita juga belajar bagaimana dari tokoh Alkitab Maria Magdalena yang Tuhan angkat kehidupan dia, yang jatuh, yang kehidupan masa lalunya yang begitu suram, Tuhan angkat dia, saudaraku, yaitu Maria Magdalena. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Maria Magdalena juga adalah seorang perempuan sundal, seorang pelacur bisa dikatakan, saudaraku. Tapi dia bangkit dari keterpurukannya. Dia menjumpai Yesus. Dia datang kepada Yesus. Bahkan dia, saudaraku, menyeka rambut Tuhan, menyeka kaki Tuhan Yesus dengan rambutnya, dan yaitu dengan minyak yang paling termahal. Dia datang kepada Tuhan. Di sini dikatakan ia minta pengampunan daripada Tuhan. Itu yang dilakukan Maria Magdalena. Memiliki masa lalu yang kelam, memiliki dosa yang banyak, saudaraku ya. Ketika dia minta pengampunan kepada Tuhan, Tuhan tidak menghukum dia, tetapi justru Tuhan mengampuni dia. Ketika Tuhan mengampuni Maria, saudara yang terkasih, ya, Maria memiliki kehidupan yang baru di dalam Tuhan, dan dia bangkit daripada keterpurukannya, dan dia diselamatkan di dalam Tuhan. Amin. Tuhan tidak melihat masa lalu kita. Tuhan tidak melihat kehidupan kita yang saat ini mengalami apapun itu. Tetapi Tuhan mau ketika kita mau sungguh-sungguh di dalam Tuhan, yang tadinya kita mengalami keterpurukan di masa lalu, maka Tuhan sendiri yang akan mengangkat kita, yang akan mempromosikan kita. Saudaraku, kita juga akan belajar satu lagi dari tokoh Alkitab, yaitu Naomi. Saudara yang terkasih ya, ini Naomi, tahu nggak arti namanya, saudaraku ya? Naomi, tahu nggak arti namamu? Itu ada maknanya. Coba didengar ini, saudaraku, dari Alkitab saya akan terangkan, saudaraku ya. Naomi adalah perempuan daripada, yaitu yang berasal daripada Israel, saudara yang terkasih ya. Dia mengungsi dari kampung, saudaraku, yaitu di Bethlehem menuju Moab.
Kalau di sini dikatakan mengungsi dari kampung Betlehem menuju Moab karena kelaparan. Pada saat itu saudaraku di tempatnya daripada Naomi mengalami kelaparan saudara yang terkasih, dan akhirnya dia membawa suaminya, dia membawa kedua anaknya, dan dia pergi ke tempat yang lain, ke daerah yang lain, bisa dikatakan mencari rezeki yang lebih besar lagi seperti itu saudaraku. Tetapi apa yang terjadi ketika Naomi pergi bersama istrinya dan bersama suaminya dan kedua anaknya? Apa yang dia pikirkan mungkin dia enak di sana, padahal terbalik, di luar dugaan. Di sini dikatakan Naomi pergi bersama keluarganya mengungsi menghindari kelaparan bersama suami dan kedua anaknya. Tetapi ketika itu penderitaan bertambah di Moab. Bukan yang baik yang didapatkan oleh Naomi, tetapi saudara yang terkasih, penderitaannya bertambah di Moab. Apa yang terjadi? Di sana dikira dia bisa dia mendapatkan yang lebih baik lagi. Tidak. Naomi mengalami sesuatu yang mengerikan di dalam kehidupannya, yaitu suaminya meninggal. Saudaraku, di sini katakan suami Naomi meninggal dan bertambah dalam penderitaannya, dan Naomi menjadi janda. Saudara yang terkasih, dia menjadi janda. Kedua anak Naomi juga menikah, tetapi tidak menyembah Allah Israel, tidak menyembah Tuhan, hanya Naomi saja. Dia tidak seorang yang terkasih, tambah lagi penderitaannya. Ketika itu saudara, kedua anaknya lagi saudara yang terkasih, ketika menikah saudara yang terkasih, tidak memiliki anak, dan anak kedua anaknya itu juga meninggal. Ketika itu dia pergi ke Moab, saudaraku, dia merasa dia akan memperoleh sesuatu yang baik. Rupanya saudaraku di luar pikirannya, suaminya meninggal dan dia mencari seorang janda. Anaknya juga meninggal ketika sudah menikah, tidak menyembah lagi Allah Israel saudaraku. Dan dia semakin saudara terkasih, bisa dikatakan terpuruk, bahkan mengalami penderitaan, dan akhirnya Naomi menjadi janda saudara terkasih. Saudaraku, Naomi sebatang kara, ya, di sini katakan Naomi sebatang kara, dan setelah masa kelaparan berlalu, ia kembali lagi ke kampungnya, ia kembali lagi saudara terkasih. Naomi mengalami kegagalan, keterpurukan, saudaraku ya, suaminya meninggal, anaknya meninggal, yang dua-duanya sudah menikah, tidak menyembah Allah Israel lagi, tidak meninggalkan keturunan lagi, saudara terkasih. Akhirnya dia sebatang kara dan kehidupannya terpuruk. Tetapi yang dilakukan oleh daripada Naomi, saudara terkasih, dia bangkit dan dia mencarikan suami bagi menantunya, yaitu Ruth. Ruth tidak mau meninggalkan Naomi, dan mereka bersama-sama saudaraku. Ketika saudaraku Naomi mencari saudaraku pasangan buat menantunya saudaraku Ruth, akhirnya mereka bersama-sama, dan Ruth juga melahirkan seorang anak, dan Naomi memiliki cucu, dan dia mengalami kebahagiaan di dalam kehidupannya. Yang tadinya dia terpuruk, yang mengalami penderitaan tadi, dia berusaha bangkit dan datang kepada Tuhan. Mungkin kita merasa seolah-olah seperti ini. Mungkin saya salah kalau melakukan hal ini, saya akan bahagia. Ketika saya melangkah ke sana, mungkin saya akan merasakan sesuatu yang luar biasa. Padahal yang kita alami adalah penderitaan. Tetapi percayalah, ketika kita mau melalui dan cepat bangkit di dalam keterpurukan, maka Tuhan akan sanggup menolong kita. Amin. Kita belajar dari Yefta, dari Maria Magdalena. Saudaraku, selanjutnya kita belajar daripada kehidupan daripada Naomi, bangkit daripada keterpurukan. Katakan dulu kiri kanannya, bangkit daripada keterpurukan. Coba lihat kiri kanan, katakan yang kuat, yang kuat. Gak ada suaranya, berarti kamu bangkit. Coba sama-sama bangkit daripada keterpurukan. 1, 2, 3 ya. Amin. Jadilah sesuai dengan iman dan perkataannya. Haleluya. Mazmur 120 ayat 1 dikatakan, kita akan bacakan Mazmur 120 ayat 1. Iya. Oke, coba Marmita yang bacakan kuat-kuat bersemua yang mendengarkan. Mazmur 120 ayat 1. Sudah dapat? Iya, dibaca kuat-kuat ya. Nyanyilah ziarah dalam kesesakanku.
Haleluya. Kalau kita belajar tadi dari 3 tokoh Alkitab ini, baik daripada kehidupan daripada Yefta, daripada kehidupan Maria Magdalena, dari kehidupan daripada Naomi, saudaraku, jelas dikatakan seperti firman Tuhan dari Mazmur 121 dikatakan, dalam kesesakanku aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku. Kalau kita berseru kepada Tuhan, Yefta juga supaya menang di dalam peperangan, dia berseru kepada Tuhan. Maria juga dia berseru kepada pengampunan kepada Tuhan. Naomi juga dia berseru kepada Tuhan dan dia bangkit dari keterpurukan, dari kesesakan dan penderitanya, dan Tuhan menolong dia. Dari Mazmur 121 dikatakan, dalam kesesakanku aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku. Kita mau bangkit di dalam Tuhan. Mazmur Daud mengatakan, dalam kesesakanku aku berseru kepada Tuhan. Kita berseru kepada Tuhan hari ini. Kita berdoa hari ini kepada Tuhan. Percayalah, ketika dengan iman kita berseru di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita, maka Tuhan akan menopang kita. Amin. Dari Yosua 1 ayat 9 saya akan bacakan. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ini ayat terakhir, saudaraku. Yosua 1 ayat 9 mengatakan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kata Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Selanjutnya, jangan kecut, jangan tawar hati ketika menghadapi masalah. Jangan cepat-cepat frustasi, jangan cepat-cepat stres, jangan cepat-cepat tawar hati, jangan cepat putus asa. Itu dikatakan Tuhan, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Pegang firman Tuhan ini, imani di mana kau berada, kemana kau berjalan, bahwa Tuhan menyertai saya dan saudara. Amin. Percaya firman Tuhan. Jadi saudaraku, jangan mau terpuruk di dalam iman percaya kepada Tuhan. Jangan terpuruk di dalam kemalasan, di dalam kegagalan dalam kehidupan. Saudara malasannya, saudara gagal pada saat ini, jangan mau terpuruk di dalam hal itu. Mari bangkit, mari datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Percayalah, ketika saudara sungguh-sungguh di dalam Tuhan, maka saudara akan mengalami kelepasan, kemenangan di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita akan berdoa nanti, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Nanti saya serahkan kepada Bapak Gembala. Mari kita berdoa. Haleluya. Salam yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan naikkan pujian kita kepada Tuhan. Saudara yang terkasih, saudara semua bangkit berdiri. Sungguh-sungguhlah di dalam Tuhan, saudara yang terkasih. Saat ini bukan saya katakan, saya tidak menakut-nakuti sebagai gembala, tidak. Saat ini masa pandemi, saat ini masa